Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memberitakan Injil, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju." Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Yesus memberi kuasa kepada para murid-Nya, tenaga dan kuasa, mengusir setan dan menyembuhkan dari penyakit dan kuasa jahat. Daya dan kekuatan dari Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kuasa itu nyata dalam doa dan iman kita. Seorang ibu yang tekun berdoa untuk anaknya yang sakit, terkabulkan dan anak itu sembuh. Mengapa kita tidak menggunakan tenaga dan kuasa yang Tuhan berikan untuk keselamatan sesama? Yesus menuntut kita untuk bersikap fokus pada pewartaan. Hidup harus bijak, secukupnya saja. Kita dituntut untuk tidak terikat pada barang duniawi. Kadangkala, dorongan manusiawi kita memang membeli barang baru, koleksi, dan mengumpulkan barang-barang yang kadang tidak berguna. Pada akhirnya, kita menghadap Tuhan tanpa membawa apa-apa. Kita tidak ditanya harta benda kita di surga. Yang ditanya adalah sejauh mana kita sudah berbuat kasih kepada sesama kita. Saudara-saudari terkasih, banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit orang yang siap untuk diutus. Kita telah dipanggil untuk mengikuti Yesus, namun tidak sedikit orang yang belum mengikuti Yesus. Ajakan Yesus perlu kita renungkan agar kita siap diutus. Maka mari, kita kalau belum bisa menyembuhkan orang lain, setidaknya kita berbagi kabar baik dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Kalau toh itu pun belum bisa juga, setidaknya jangan kita berbuat jahat. Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari menjelang siang, sebelum pandemi virus corona, saya makan di rumah makan yang sederhana saja. Saya melihat ada 2 orang muda, laki-laki, datang ke pemilik rumah makan dan menawarkan jasa untuk mencuci piring serta gelas. Dan yang satunya menawarkan jasa untuk membersihkan meja makan dan bangku. Pemilik rumah makan hatinya terenyuh melihat kedua orang muda itu. Nampaknya dia hanya meminta upah sebungkus nasi saja,
sebab sedari pagi belum makan. Dan sepemilik rumah makan itu pun bersedia memberikan masing-masing 1 bungkus nasi dengan lauk sederhana. Saya sengaja agak berlama-lama ada di rumah makan itu sambil pelan-pelan makan siang. Sesudah sekitar setengah jam saya duduk makan di rumah makan itu, saya berdiri dan meninggalkan rumah makan itu. Saya sengaja tidak langsung pergi, tetapi saya ingin tahu akhirnya bagaimana dengan 2 orang muda itu. Ya, benar. Saya melihat masing-masing mereka menerima sebungkus nasi, dan segera dimakannya tidak jauh dari rumah makan itu. Nampaknya 2 orang muda itu pernah saya lihat ada tidak jauh dari gereja paroki. Tapi saya tidak tahu siapakah kedua orang muda itu. Saudara-saudari terkasih, apa yang perlu dibawa kalau kita tidak boleh membawa apa-apa? Apa maksud perkataan Yesus ini? Yesus membutuhkan penerus. Karena itu, Ia memanggil 12 murid, memberi tenaga dan kuasa, serta mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Jangan sampai sarana-sarana yang perlu ternyata malah membebani dan menyelewengkan tujuan memberitakan Allah yang penuh cinta dan belas kasih. Tenaga dan kuasa yang diberikan Allah hanya bisa ditangkap di dalam iman. Menjadi murid Yesus berarti percaya pada belas kasih Allah. Beranikah kita menyerahkan diri pada belas kasih Allah? Adakah yang membuat kita lekat pada dunia sehingga kita tidak bebas memberitakan Injil? Apakah kita sudah melakukan belas kasih kepada sesama kita, terutama mereka yang mengalami kesulitan dan sakit? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, karya-karya keselamatan-Mu bagi semua orang tetap hidup, tumbuh dan berkembang, karena Roh-Mu yang Engkau anugerahkan untuk menyertai kami. Kami mohon semoga di tengah maraknya jiwa materialistis saat ini, kami tetap setia pada panggilan-Mu. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.